Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam. lanjutkan kuliah kita yang ketiga ya Pak. Kalau minggu pertama itu definisi kita laksanakan dengan metode asinkron, lalu minggu lalu kita laksanakan dengan sinkron tapi pakai Zoom. Lalu minggu lalu kita sudah mempelajari perilaku konsumen. Jadi bagaimana kurva demand itu diturunkan dari perilaku konsumen. Nah, minggu ini kita akan coba sharing terkait dengan perilaku produsen. Jadi bagaimana produsen itu berperilaku. Ini materi kita hari ini cukup banyak, semoga bisa diselesaikan. Jadi kita bicara tentang bagaimana perilaku produsen, sehingga judul materinya adalah pengelolaan input serta keputusan produksi untuk produk agribisnis. Materinya terdiri mulai dari fungsi produksi, yang kedua adalah bentuk fungsi produksi, lalu ada ukuran produktivitas, lalu tahapan dalam kegiatan berproduksi, lalu isokuan, isokos, kombinasi optimum, serta bentuk hubungan antar input dan output. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu fungsi produksi. Jadi ketika produsen mau melakukan proses produksi, maka mereka akan melakukan kegiatan apa yang disebut dengan produksi. Jadi produksi itu adalah proses penggabungan atau pengkombinasian faktor produksi sehingga nanti faktor produksinya diubah menjadi barang atau jasa. Jadi produk itu bisa berbentuk barang atau jasa. Nah, hubungan antara jumlah output dengan jumlah input itu disebut dengan fungsi produksi atau fungsi produksi total. Jadi ketika kita bicara bagaimana input kemudian menghasilkan output, bagaimana hubungan keduanya, maka secara teori disebut dengan fungsi produksi atau fungsi produksi total. Nah, fungsi produksi itu banyak, mungkin Bapak sudah paham ya. Jadi minimal ada lahan, ada modal, tenaga kerja, ada manajemen, lalu ada yang membaginya menjadi faktor input tetap, input variabel. Kalau input tetap bisa dipakai berkali-kali, kalau input variabel satu kali proses produksi dia habis. Ada kandang, kalau yang variabel tuh contohnya ada pakan, kalau benih, pupuk itu semua variabel. Nah, Oke. tadi kita bicara fungsi produksi, maka kalau kita buat dalam persamaan dalam fungsi matematis, maka Q ini adalah jumlah barang dan jasa, adalah fungsi dari labor, tenaga kerja, kapital atau modal, tanah, dan juga skill. Jadi skill atau kemampuan wirausaha atau manajemen. Boleh nambah setelah ini. Jadi minimal biasanya ketika kita melakukan proses produksi ada 4 input yang kita pakai, tetapi ketika sudah dalam level riset kita bisa buat lebih detail. Misalnya kita tidak hanya bicara modal saja gitu, tapi ada input benih, pupuk, tenaga kerja dan sebagainya itu bisa kita pisah ketika kita sudah di level riset. Atau ada yang menuliskannya seperti ini. Jadi ada yang menuliskannya Y itu adalah produk, adalah fungsi dari faktor produksi tetap. Tadi kan input ada 2, ada tetap, ada variabel. Maka yang sebelum garis miring ini biasanya disebut dengan tetap, dan setelah garis miring disebut dengan input variabel. Nah, dalam beberapa kesempatan kita akan sering bahas, misalnya kalau kita punya persamaan, tadi kita punya persamaan Y, saya kembali ke depan. Nah, ini ada persamaan, Q adalah fungsi dari L, K, T, dan W. Maka sebetulnya kalau kita turunkan, kalau saya punya fungsi Y, fungsi tadi itu bisa saya pecah menjadi misalnya A1 ditambah A2, labor gitu ya, tenaga kerjanya, jadi dia diubah, kemudian ditambah dengan A3 capital, modalnya, dan seterusnya. Maka kalau persamaan ini diturunkan, turunan pertama, jadi jika Q itu adalah hanya fungsi dari L, maka turunan pertama dQ per DL, jadi Q ini adalah Q absen itu adalah
dq per dl, jadi turunan pertamanya hanya terhadap L, yang lain nggak dilihat, maka nanti kita akan dapat apa yang disebut dengan marginal productivity of labor. Jadi tambahan produk marginal karena tambahan tenaga kerja. Jadi kalau dalam istilah ekonomi, ketika kita bicara marginal, jadi kalau ada kata-kata marginal itu artinya tambahan. Ya, jadi kalau ada kata marginal artinya tambah, nanti akan ketemu marginal revenue, marginal produk. Nah, ini adalah marginal produk tapi hanya untuk tenaga kerja. Nah, marginal produk ini nanti bisa juga diturunkan terhadap K, kemudian terhadap tadi kan ada ada land, ada tanah, ada tenaga kerja, ada molda dan ada manajemen. Jadi bisa diturunkan satu-satu dan itu menunjukkan tambahan dari produk ketika kita nambah inputnya satu-satuan. Kira-kira gitu. Nah, kita masuk ke bentuk fungsi produksi. Tadi saya sampaikan bahwa hubungan antara input dan output itu akan menghasilkan fungsi produksi. Nah, fungsi produksi tadi, Pak, kalau tadi kan inputnya ada 4 ya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk sederhana, dia bisa dalam bentuk linier, bisa dalam bentuk non-linier. Apa bedanya? Kalau linier itu nanti kurvanya lurus, tapi kalau non-linier berarti kurvanya tidak linier, maka kurvanya bentuknya tidak lurus. Persamaannya juga beda. Kalau linier, dia biasanya hanya bentuk Y sama dengan A plus BX, tapi kalau dia non-linier, biasanya ada kuadratik, ada kubik, dan sebagainya. Jadi biasanya kalau non-linier itu dia ada kuadrat, ada kubik, dan sebagainya. Sehingga bentuk kurvanya tidak lurus kalau non-linier. Lalu kalau fungsi linier, tadi kan kita sudah bicara, kita punya 4 input, contohnya ada X1, lahan, X2 capital, X3 tenaga kerja, dan seterusnya. Maka penambahan input itu tentu akan menyebabkan penambahan output atau bisa sebaliknya. Sebaliknya maksudnya bisa saja kita nambah kalau input sama output, bisa saja kita nambah input itu outputnya nambah. Tapi ada satu situasi, terutama untuk pertanian, itu kita nambah input justru bisa mengakibatkan outputnya turun. Itu fenomena kalau di pertanian. Jadi tidak selalu nambah input di pertanian itu bisa akan berakhir dengan penambahan output. Bisa saja kita nambah input, outputnya justru turun. Turun. Ya, nah tadi saya sampaikan kalau yang ini linier, kalau linier tadi mungkin saya sampaikan ulang, mohon maaf, kurvanya lurus-lurus betul kurvanya. Tetapi kalau non-linier, kurvanya tidak linier, tidak lurus. Maka fungsi produksinya nanti ada macam-macam. Fungsi produksinya ada bentuk kuadrat, dia pangkat 2 berarti. Ada juga pangkat 3 atau kubik. Lalu ada juga fungsi pangkat atau power function. Nah, beda dengan kurva linier, itu biasanya kurvanya lurus saja. Nah, ini adalah bentuk persamaan atau gambar dari fungsi produksi. Jadi kalau di pertanian kita tuh dapat fungsi produksinya itu bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah fungsi produksi atau total production, TP itu total production, biasanya didapat dengan persamaan Q sama dengan A ditambah BL ditambah CL kuadrat ditambah CL pangkat 3 tuh kita akan dapat persamaan yang seperti kurva yang seperti ini. Jadi apa yang kita bisa baca dari kurva ini? Kurva ini mengatakan bahwa kalau kita nambah input, maka awalnya outputnya akan meningkat. Kira-kira gitu. Tetapi akan ada satu titik di mana kita nambah input itu justru nanti outputnya akan turun. Nah, gitu Pak. Jadi kalau di pertanian itu tidak berarti nambah input, nambah input, nambah input, justru produksi berasnya malah naik gitu. Jadi akan ada satu titik di mana kalau nambah input malah justru nanti menurunkan output. Nah, hukum yang menyampaikan tentang fase di mana awalnya nambah input itu naikkan produksi, kemudian nanti akan ada sampai satu fase di mana nambah input akan menurunkan produksi, itu namanya the law of diminishing return. Jadi ada hukum yang berlaku di sepanjang kurva ini namanya hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Oke, ini kalau fungsinya kuadrat saja. Lalu
ada bentuk fungsi produksi pangkat jadi A, L, pangkat B. Jadi kalau seandainya nanti kita punya fungsi produksi hanya Q sama dengan AL pangkat B, kalau seandainya nanti nilai B-nya lebih besar dari 1, maka itu hasil marginalnya naik. Artinya nanti kalau pangkatnya ini lebih besar dari 1, maka kalau inputnya ditambah, outputnya pasti naik. Tapi kalau pangkatnya ini persis sama dengan 1, maka hasil marginalnya konstan. Artinya Bapak nambah input berapapun itu penambahan produknya tetap. Tetapi kalau seandainya nilai B-nya ini lebih kecil dari 1, maka ketika nambah input itu akan terjadi justru tambahan output yang semakin berkurang. Nah, terkait dengan nilai ini sebetulnya eh, kita akan dapat apa ya? Akan ada wilayah-wilayah produksi. Jadi tadi yang kurva yang ini tadi, ini akan ada daerah 1, ada daerah 2, ada daerah 3. Nah, itu sebetulnya ditentukan apakah nilai B-nya itu lebih besar dari 1 sama dengan 1 atau lebih kecil dari 1. Jadi kalau dia lebih besar 1, nanti daerahnya itu ada di tahap 1. Kalau dia lebih kecil dari 1, itu daerahnya ada di tahap 2 dan 3, tetapi kalau sama dengan 1, maka itu biasanya terjadi untuk fungsi linier. Jadi tidak ada di kurva tadi. Lalu dalam proses produksi pertanian, ada satu fungsi produksi yang terkenal sekali, namanya fungsi produksi Cobb-Douglas. Jadi fungsi produksi Cobb-Douglas ini punya kelebihan karena dia dapat ditransformasi ke dalam bentuk linier. Jadi walaupun ini bentuknya non-linier, fungsi pangkat, tapi dia bisa dirubah dalam bentuk linier. Kemudian nilai yang ini, yang B1, koefisien regresi, sebetulnya kalau disebut dalam ekonometrika, itu bisa langsung jadi nilai elastisitasnya. Terkadang orang ekonomi itu lebih percaya dengan nilai elastisitas, elastis atau tidak. Lalu nilai B1 dan B2 itu juga langsung menunjukkan skala pengembaliannya berapa atau skala usahanya berapa, return of scale-nya, kira-kira gitu. Nah, hanya syarat fungsi Cobb-Douglas ini adalah B1 ditambah B2 itu kalau dijumlahin harus sama dengan 1. Itu syarat Cobb-Douglas. Nah, dalam riset, kita sering sulit menemukan fungsi produksi Cobb-Douglas yang kalau setelah kita estimasi dapat penjumlahan B1 ditambah B2-nya sama dengan 1. Maka ada kata, biasanya kalau dalam level riset, dia tidak langsung disebut fungsi produksi Cobb-Douglas, tetapi fungsi produksi bertipe Cobb-Douglas. Kenapa disebut bertipe Cobb-Douglas? Karena penjumlahan dari beta 1 sama beta 2-nya itu tidak sama dengan 1. Gitu. Jadi kita boleh tetap pakai fungsi produksi ini, tetapi kita sebut dengan bertipe Cobb-Douglas. Dan fungsi ini sering dipakai dalam riset-riset ekonomi pertanian, terutama kalau kita mau lihat efisiensi produksi kelapa sawit, efisiensi produksi padi misalnya, atau karet, itu paling sering dipakai karena bisa mewakili hukum kurva produksi total tadi, yang ini, dia bisa menggambarkan kurva produksi total yang bentuknya seperti ini, dan dia bisa menghasilkan memenuhi syarat hukum the law of diminishing return, di mana the law of diminishing return itu tadi saya sampaikan awalnya nambah input, outputnya naik, kemudian nambah input lagi, outputnya tetap naik, tapi kenaikannya makin turun, lalu dipaksa lagi nambah input, itu justru nanti outputnya malah menurun. Nah, lalu yang ketiga adalah ukuran produktivitas. Jadi tadi di kurva awal, di kurva yang ini tadi, ini adalah kurva produksi total. Ini adalah kurva produksi total atau total produk. Apa itu? Yaitu jumlah produk keseluruhan yang dihasilkan dari sejumlah faktor produksi. Jadi misalnya nih, kalau pakai pakan 1,96 kg konsentrat, itu akan menghasilkan 1 kg ayam broiler. Itu kita akan lihat dulu. Kemudian ada marginal. Tadi saya sampaikan marginal itu artinya tambahan produk. Tambahan jumlah produk akibat penambahan 1
satu satuan faktor produksi. Jadi kalau saya nambah pakan 1 kilo, kira-kira produk ayamnya itu nambahnya berapa kilo. Nah, itu produk marginal. Jadi kalau marginal itu artinya tambahan. Misalnya, untuk menambah produk susu 8 liter per ekor per hari menjadi 12 liter, maka perlu ditambahkan pemberian konsentrat 8 kg. Berarti produk marginalnya adalah kan tambahannya 12, awalnya 8 jadi 12, berarti 4 liter nambahnya dibagi dengan tambahan inputnya 4 liter. Berarti sebetulnya produk marginalnya itu adalah 0,5 liter per kilogram konsentrat. Jadi untuk menghasilkan setengah liter susu itu perlu 1 kilogram konsentrat. Nah, itu adalah konsep marginal. Jadi berapa sih tambahan output jika saya nambah inputnya satu satuan? Lalu ada konsep yang disebut dengan produk rata-rata. Kalau yang tadi total produk, jadi misalnya nih dalam satu kandang itu ada 12.000 ekor ayam, kemudian saya pakai konsentratnya 120 kg, itu total produk total 12.000 12.000 ekor. Tetapi ada yang disebut dengan jumlah rata-rata atau produk rata-rata atau average product, itu adalah rata-rata jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap satu satuan faktor produksi. Misalnya, pada tingkat produksi 12 liter per ekor per hari, jumlah konsentrat yang diberikan itu 8 kg. Maka produk rata-ratanya adalah 12 dibagi 8. Itu dapatnya 1,5 liter. Berarti produk rata-ratanya 1,5 liter per 1 kilogram 1 ekor ayam, 1 kilogram konsentrat. Nah, ini adalah tadi saya sudah sampaikan tentang the law of diminishing return, hukum kenaikan hasil. Nah, sebetulnya hukum kenaikan hasil itu ada yang bertambah. Jadi ketika nambah input, ada yang outputnya nambah dengan penambahan yang bertambah. Gimana nih ngomongnya? Ya, jadi tetapi ada kita nambah input, outputnya nambah, tapi penambahannya makin turun karena kalau kita bicara marginal. Tapi ada ketika kita nambah input, tapi kenaikan hasilnya tetap. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Jadi ada beberapa bentuk sebetulnya kenaikan hasil ketika kita nambah input. Yang pertama adalah kenaikan hasil tetap. Yang pertama inputnya itu kan awalnya saya pakainya 1, kemudian saya tambah jadi 2. Berarti saya nambah inputnya 1 dari sini ke sini. Lalu saya nambah lagi faktor produksinya jadi 3. Berarti dari 2 ke 3 itu saya nambah inputnya 1. Dari 3 ke 4 itu saya nambah lagi inputnya 1. Ketika saya pakai inputnya 1, produk saya 10. Ketika saya pakai inputnya 2, produk saya 20. Ketika saya pakai inputnya 3, produk saya 30. Dan ketika saya pakai inputnya tetap, itu produk saya 4, produk saya 40. Maka sebetulnya setiap nambah input 1 itu ada penambahan produk sebesar 10, 10, 10. Nah, produk marginal itu yang mana? Tadi saya berkali-kali menyampaikan produk marginal. Produk marginal itu dapatnya dari selisih perubahan penambahan produk dibagi dengan selisih penambahan input. Berarti kolom ini dibagi dengan kolom ini. Maka 10 dibagi 1 itu 10. 10 dibagi 1 itu 10. 10 dibagi 1 itu 10. Nah, ini namanya sebetulnya hasilnya secara total hasilnya naik kan dari 10 sampai 40. Tapi penambahannya tetap, jadi penambahannya itu tetap hanya 10, 10, 10. Maka dia disebut dengan constant return to scale. Ada lagi, ya ini kalau constant return to scale gambarnya. Ada lagi kenaikan hasil yang bertambah. Jadi kenaikan hasil yang bertambah. Jadi penambahannya terus bertambah. Saya gunakan inputnya dari 1 ke 2, ke 3, ke 4, berarti setiap fase itu saya nambah inputnya 1 sama seperti tadi. Tetapi lihat tambahan produk saya. Awalnya produk saya 10.
Kemudian ketika saya pakai inputnya 2, produknya 25. Ketika saya pakai produknya 3, ketika saya pakai inputnya 3, produk saya 45. Ketika saya pakai inputnya 4, produk saya 70. Maka selisihnya berapa? 10 ke 25 itu berarti nambahnya 15. 25 ke 45 itu nambahnya 20. Dari 45 ke 70 maka produknya atau outputnya bertambah 25. Maka kalau saya mau cari produk marginal, berarti 15 bagi 1 itu 15, kemudian 20 bagi 1 20, dan 25 bagi 1 itu 20. Jadi ini bagi sini itu 2, semua hasilnya sama. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kenaikan hasilnya terus bertambah. Makanya disebut dengan kenaikan hasil bertambah atau increasing return to scale. Jadi kenaikan hasilnya bertambah, kemudian produknya juga bertambah. Jadi produknya naik terus dari 10 dan jadi 25, jadi 45, jadi 70, dan kenaikan hasilnya, produk marginalnya juga terus bertambah dari 15, 20, 25, maka disebut kenaikan hasil bertambah. Bandingkan yang pertama, kalau yang ini tadi, dia produknya naik totalnya dari 10 jadi 45, tapi kenaikan hasilnya tetap hanya 10, 10, 10. Kalau yang ini 10, 25, 45, 70, kenaikan hasilnya juga naik. Ada sebaliknya yang kenaikan hasilnya tentu menurun. Jadi kenaikan hasil menurun itu kalau sebetulnya secara total produknya naik dari 10, 18, 24, 28. Tetapi kenaikannya terus menurun. Awalnya dari 10 ke 18, awalnya nambahnya 8. Dari 18 ke 24, ternyata nambahnya cuma 6. Dari 24 ke 28, nambahnya 4. Jadi penambahannya terus menurun. Maka disebut kenaikan hasil yang berkurang. Bapak kalau ada yang mau ditanya, silahkan ya Pak. Saya soalnya ngajarnya cepet gitu karena materinya banyak. Nah, kombinasi dari kenaikan hasil bertambah, kenaikan hasil berkurang, tadi sudah itulah yang saya sebut tadi dengan the law of diminishing return. Hukum kenaikan hasil yang makin berkurang. Ya, jadi yang ada di kurva tadi di awal, kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, itu sebetulnya adalah gambaran dari hukum kenaikan hasil yang makin berkurang. Jadi yang tadi ada kurvanya ada 3 tahap ya. Yang ini kenaikan hasil bertambah, yang ini kenaikan hasil berkurang, yang ini malah kenaikan hasilnya semakin menurun. Hukumnya disebut the law of diminishing return atau hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Nah, ini bunyi hukumnya kalau dalam bahasa ilmiahnya, dalam suatu proses produksi, apabila secara berturut-turut ditambahkan satu satuan faktor produksi variabel pada faktor produksi tetap pada tahap awal, produksi total akan bertambah dengan pertambahan yang makin besar. Dengan pertambahan yang makin besar berarti kenaikan hasil bertambah. Tetapi sampai pada tingkat tertentu, pertambahannya akan berkurang. Nah, pertambahannya akan berkurang berarti kenaikan hasil menurun dan akhirnya mencapai nilai negatif, itu artinya kenaikan hasil, berarti terjadi penurunan hasil. Dan ini mengakibatkan pertambahan produksi total semakin kecil sampai mencapai produksi maksimal dan kemudian proses produksinya menurun. Jadi maksudnya mencapai titik maksimal, maksimum yang ini tadi, kemudian setelahnya kalau kita terus paksa nampak input, maka nanti produksinya turun. Nah, ini kalau kita gabung hukum kenaikan hasil yang berkurang tadi, ya, jadi awalnya ini produk marginalnya, awalnya kenaikan hasilnya naik, kemudian kenaikan hasilnya menurun, dan akhirnya terjadi betul-betul penurunan hasil. Nah, penurunan hasil yang ini minus itu, ini terjadinya setelah dia titik maksimum ini tadi. Jadi setelah titik maksimum, inilah yang kondisi yang menurun ini. Yang kondisi B itu ada di sini. Nah, tetapi kondisi kenaikan hasil bertambah, kenaikan hasil berkurang, itu terjadi sebelum titik
maksimum. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya, sifat dari produksi total. Jadi tadi saya sudah sampaikan tentang produksi total, tetapi ada juga apa yang disebut dengan kurva produksi rata-rata dan kurva produk marginal. Tadi kita sudah tahu kalau rata-rata itu satu satuan input itu menghasilkan produknya berapa. Kalau produk marginal itu adalah tambahan produk untuk tiap satu satuan input. Jadi kalau produk rata-rata itu adalah jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap penggunaan satu satuan faktor produksi atau satu satuan input. Kalau produk marginal itu adalah penambahan produk yang diperoleh karena penambahan faktor produksinya satu satuan. Ada mau tanya Pak? Silakan. Ya, izin Bu, makasih Ya, Bu silakan kesempatannya. Pak. Silakan Pak. Terkait dengan mungkin bagaimana kita menyajikan ini tadi, saya lihat kan faktor produksi itu kan biasanya kan tidak satu ya, bisa Betul, 2, bisa 3. betul. Tetapi dalam penyampaian hasilnya selalu disajikan pada 2 dimensi maksud saya itu. Iya, Artinya yang faktor produksi yang lain kita anggap ini ya, yang ceteris paribus seperti Ibu sampaikan sebelumnya kali ya. iya. Nah, maksud saya yang ceteris paribusnya itu diambil angka yang mana maksudnya? Oke, Iya, baik. Jadi Pak, terima kasih. baik. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus banget. Jadi ceteris paribus itu ketika kita menggambarkan betul selalu 2 dimensi. Jadi hanya bisa satu X, satu input dengan Y tertentu. Nah, yang lain gimana? Nanti akan ada kalau Bapak gambarkan fungsi produksi yang lain ketika ceteris paribus untuk faktor produksi yang lain. Sehingga kalau ada 4 input, itu akan ada 4 fungsi produksi. Jadinya seperti itu. Sebetulnya kalau di luar itu sudah bisa digambar kurva yang bentuknya tidak satu dimensi. Jadi ada kok sudah bisa dengan menggunakan software itu digambar kurvanya itu jadi nanti bentuknya kayak apa ya? Kayak seperti ini Pak. Jadi dia ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu tuh sebetulnya sudah ada yang bisa menggambar kalau kita menganalisis dengan menggunakan langsung 4 dimensi. Nah, tetapi kalau di Indonesia tuh masih jarang dipakai dalam riset. Nah, ketika kita menggambar hanya satu kurva, ceteris paribus itu betul-betul jadi kita hanya menggambar satu kurva, misalnya hanya X saja, X lebar saja ya, dan Y, maka variabel yang lain itu betul-betul dianggap konstan, tidak punya nilai, kira-kira gitu. Jadi dia dianggap ceteris paribus itu dengan asumsi variabel lain konstan. Kalau kita tidak bisa menggambarnya dalam bentuk 4 dimensi gitu loh Pak. Jadi nanti kalau misalnya Bapak riset nih mau lihat padi, mungkin salah satu inovasi yang Bapak bisa lakukan adalah dengan menggambar bentuk kurva fungsi produksi padi yang bisa 4 dimensi tadi gitu loh Pak. Sehingga jadi kita tidak lagi menggunakan asumsi. Itu bisa jadi salah satu inovasi sebetulnya. Kayak apa sih sebetulnya fungsi produksi total padi yang 4 dimensi misalnya gitu. Ya Pak? Oke, terima kasih Bu. Memang agak rumit kali ya Ya, melihatnya. memang agak. Jadi dia memang dia kan bentuknya kayak gunung gitu Pak. Jadi nanti bentuknya. Iya. Tapi sudah ada yang bisa menggambar. Ada software yang bisa menggambar. Oke. Ya, terima kasih. Nah, kalau produksi marginal secara matematis itu adalah turunan pertama dari produksi total. Jadi makanya di sini notasinya itu adalah sigma TP atau total produksi dibagi sigma L. Makanya ketika kita menurunkan hanya terhadap L, itu hanya L saja yang diturunkan, yang lain itu ceteris paribus. Kemudian theta TP dibagi theta L atau turunan pertama dari total production itu adalah marginal product. Tetapi kalau produk rata-rata itu didapat dari total produksi dibagi dengan L atau fungsi L dibagi dengan L-nya sendiri. Nggak ada yang lain, nggak ikut yang lain, nggak dibagi kalau yang lainnya. Nah itu dalam level analisis. Nah
Apa hubungan antara total produksi, average product, sama marginal product? Kita akan coba lihat apa hubungannya. Ini adalah hubungan antara total product, average product, dan marginal product. Jadi tadi misalnya nih, tenaga kerja kita itu, ini faktor input tetapnya selalu 1, ini tenaga kerja labor, dari penggunaan 1 unit, 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 6 orang. Ini total produk dari 3, 8, 12, 14, 14, dan 12. Ini adalah average product. Average product dapatnya dari TP dibagi L. Jadi average product ini dapatnya tadi dari TP dibagi L, kemudian marginal product itu adalah tambahannya. Jadi kita harus cari selisihnya dulu. Ini selisihnya 1, ini selisihnya 3, maka 3 ini dapatnya dari sini ke sini. Nah, kalau dia marginal produk 3 ke 4, berarti ini naik. Oh, ini berarti tahap 1, berarti increasing skalanya. Ya, berarti kenaikan hasil bertambah. Kemudian tahap 2, marginal produknya 4, 2, 0. Oh, berarti karena dia makin menurun, berarti ini tahap 2 atau kenaikan hasil menurun tadi. Dan ketika dia sudah negatif, berarti dia sudah di maksimum di samping yang kanan ini, yang sini. Kira-kira gitu. Oke, kemudian, nah ini gambarnya. Kalau kita mau gambar detailnya, marginal produk itu tadi kan ada kenaikan hasil bertambah dan ada kenaikan ini tadi saya sampaikan lagi, ini ada ini kenaikan hasil bertambah, ini kenaikan hasil berkurang. Nah, kalau kita bawa ke kurva, kenaikan hasil bertambah itu terjadi di sini. Ini kenaikan hasil bertambah sampai titik A. Dari A ke titik maksimum ini kenaikan hasil berkurang. Nah, marginal product itu akan mencapai maksimum ketika titik balik ini namanya titik balik, titik di mana dia berubah dari kenaikan hasil bertambah menjadi kenaikan hasil berkurang, ini namanya titik balik, dan pada saat itulah marginal produknya positif, naik maksimum. Jadi pada saat titik balik pindah dari kenaikan hasil bertambah ke kenaikan hasil berkurang itu marginal produknya maksimum. Nah, kapan average produknya itu maksimum? Average produk maksimum itu di titik B. Titik B ini adalah titik di mana nilai average produk dengan marginal produk itu sama. Jadi itulah titik maksimum dari AP. Jadi AP itu maksimumnya di sini terjadi ketika AP sama dengan MP. Dan pada saat titik maksimum, pada saat produk produksi total maksimum, marginal produknya sama dengan 0. Ya, jadi pada saat produksi total production-nya maksimum, maka marginal produknya 0. Jadi marginal produk itu bisa negatif, tambahan produk itu bisa negatif, tetapi kalau average produk itu selalu positif walaupun dia nggak akan menyentuh titik 0. Jadi akan landai ke titik ke sumbu X ya, ke sumbu labornya ini, ke sumbu input landai, tetapi tidak akan memotong ke bawah seperti dengan MP. Jadi kalau AP itu dia akan selalu di atas garis X. Tahapan dalam kegiatan produksi. Nah, tadi ini sudah kita bahas. Jadi ada 3 tahap, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 tadi MP maksimum itu ketika titik balik. Pada saat titik belok, ini titik belok, TP-nya maksimum, MP-nya sama dengan, marginal produknya sama dengan 0. Dan AP-nya sudah menurun. Oke, tahap 1 itu dimulai dari titik 0 sampai dengan AP maksimum atau AP sama dengan MP. Pada saat AP maksimum, AP akan meningkat sampai titik puncak dan produktivitas tenaga kerjanya tinggi. Total produksi naik dengan kecepatan tinggi dan nilai marginal produk positif, tetapi nilai total produksinya masih rendah. Jadi tahap 1 itu sebetulnya di tahap 1 kita bisa meningkatkan input lagi. Jadi kalau kita bicara kurva ini, keuntungan maksimum itu terjadinya di sini, di tahap 2. Jadi keuntungan maksimum itu sebetulnya di sini. Jadi kalau kita berproduksi di yang bawah ini, kita berproduksi di sini, itu sebetulnya keuntungannya belum maksimum.
Nah, ini tahap 2 dimulai setelah AP maksimum atau AP sama dengan MP sampai dengan MP sama dengan 0. Setelahnya AP akan menurun, tetapi total produksi naik dengan kecepatan yang semakin melemah. Nilai MP marginal produknya positif, lalu nanti nilai MP-nya sama dengan 0 ketika total produksi sama dengan maksimum. Dan yang ketiga itu dia menurun ya. Tentu saja total produksinya makin menurun dan nilai marginal produknya sudah negatif. Pada saat dia sudah menurun, maka kita sudah harus mengurangi input. Kalau yang kita beroperasi di sebelah yang kanan ini tahap 1, tahap 2 itu kita masih boleh nambah input. Tetapi kalau yang sudah di sini di tahap 3 kita harus mengurangi input karena sudah tidak efisien secara matematis. Jadi ini tadi sudah disampaikan. Nah, lalu tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang orang ekonomi itu daripada bicara persamaan matematis seperti tadi, itu lebih percaya dengan elastisitas. Nah, maka elastisitas itu apa sih? Elastisitas produksi atau daerah produksi itu merupakan perbandingan relatif antara jumlah produk yang dihasilkan dengan perubahan relatif jumlah produk yang digunakan. Atau secara matematis, elastisitas produksi itu adalah DY perubahan produksi dibagi dengan perubahan input. Nah, kalau kita balik rumusnya DY per DX, X-nya naik ke atas dikali dengan Y per X. Nah, DY per DX ini tadi kan turunan pertama dari PT atau sering disebut dengan produk marginal. Sementara kita tahu Y per X itu adalah produk rata-rata. Maka ini sebetulnya adalah PM dibagi dengan PR karena ini X per R ini sebetulnya X per Y ini sebetulnya ada 1 per produksi rata-rata. Maka jadinya PM per PR gitu. Pada saat PM lebih besar dari PR, maka elastisitas produksi sama dengan 1 karena yang di atas lebih besar daripada bawah. Kalau dia sama dengan PM sama dengan PR berarti elastisitas produksi sama dengan 1. Dan kalau PM lebih kecil dari PR, itu elastisitas produksinya lebih kecil dari 1. Nah, elastisitas produksi ini juga berhubungan dengan daerah 1, 2, 3. Jadi, maka ada tahapan dalam produksi tadi. Mohon maaf, aduh. Ada tahapan berdasarkan elastisitas. Tadi kan konsepnya adalah PM, ini adalah PM, ini adalah PR. Maka sampai dengan titik yang ini, itu PM lebih besar dari PR. Maka berarti di sini elastisitasnya lebih besar dari 1 sampai titik yang ini untuk menentukan yang titik daerah 2. PM lebih besar dari PR, berarti elastisitas produksinya lebih besar dari 1. Kalau yang ini berarti PR-nya yang lebih besar dari PM, berarti di sini elastisitas produksinya sudah lebih kecil dari 1. Kalau yang ini lebih besar dari 1. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini PR-nya lebih besar dari PM, tetapi dia sudah negatif. Kalau yang ini sudah lebih kecil dari 0. Efisiensi ekonomi dan tingkat produksi optimum. Efisiensi teknis akan tercapai pada saat produk rata-rata mencapai maksimum, sementara efisiensi ekonomi tercapai pada saat keuntungan maksimum. Pada ilustrasi 45, efisiensi teknis dicapai pada saat PR maksimum, yaitu pada saat berpotongan dengan PM. Jadi efisiensi teknis itu terjadi saat PM sama dengan PR. Di mana itu? Di sini. Disinilah terjadi efisiensi teknis ketika PM sama dengan PR. Ya, itu efisiensi teknis. Nah, kalau efisiensi ekonomis, maka kita harus dikalikan dulu dengan harga, baru nanti dapat keuntungan maksimum. Nah, terkait dengan kurva tadi, terkait dengan produksi, maka kita akan coba masuk dengan kurva isokuan. Tadi kan seolah-olah di produksi total kita begitu saja memaksakan bahwa dalam proses produksi itu harus masuk 4 input gitu tanpa tahu ini sebetulnya hubungan antar mereka ini gimana sih kira-kira gitu. Maka tadi Pak Muslim, masa sih Bu kira-kira kita nganalisis gitu 4 input kemudian begitu saja mengatakan ceteris paribus gitu ya Pak ya. Sehingga dapatlah
kurva PT yang 2 dimensi. Nah, sebetulnya setelah kita bisa menggambar kurva PT, kita bisa menganalisis bentuk hubungan antara input gitu. Jadi isokuan ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan antar input. Kira-kira antara modal dengan tenaga kerja ini bentuk hubungannya tuh kayak apa sih? Apakah nambah modal harus mengurangi tenaga kerja atau justru nambah modal, nambah tenaga kerja. Nah, itu bentuk-bentuk hubungan seperti itu akan ditunjukkan oleh kurva isokuan. Jadi kurva isokuan ini menunjukkan kurva hubungan antar input. Bentuk hubungannya mirip dengan kurva indifference yang kita bahas minggu lalu, bahwa di sepanjang kurva tingkat produksinya sama, tetapi hanya kombinasi inputnya yang berbeda. Artinya ketika nanti kita punya tambahan modal, lalu bisa meningkatkan proses produksi, maka dia akan naik seperti ini, kurva isokuannya. Nanti akan ada macam-macam kurva isokuan. Kalau ini kebetulan kurva isokuannya menunjukkan hubungan substitusi. Artinya kalau nambah modal, tenaga kerja harus dikurangi. Nah, ini ciri-ciri kurva isokuan. Ini adalah soal untuk menghitung isokuan. Nah, ini tadi. Jadi kalau yang kita gambar tadi bentuk isokuannya nambah imperfect substitution ya, jadi nambah yang satu ngurangin yang lain. Tetapi ada loh dia yang perfect substitution. Jadi kalau mau sirup atau mau sugar aja. Ini kalau kurvanya kurva isokuannya perfect substitution. Atau justru ada kurva isokuan yang complementary perfect. Jadi mereka tuh harus nambah yang satu harus nambah yang lain, maka bentuk kurva isokuannya seperti ini. Kalau kita bicara daya substitusi antara satu input dengan input yang lain, kalau di minggu lalu kita bicara marginal rate of substitution, kalau di sini marginal rate of ada kata technical substitution. Kenapa ada kata technical? Karena yang kita mau bandingkan itu adalah input yang digunakan dalam proses produksi. Jadi yang dibandingkan itu adalah kemampuan teknisnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan menghitung marginal rate of technical substitution. Jadi ini adalah jumlah produk, ini ada L-nya, ini adalah K, ini labor, ini capital, ini tambahannya, ini marginal rate of, ini marginal product of labor, itu dapatnya, jadi kan 52, kombinasinya 52, maka tambahan inputnya adalah 6 ke 4, itu berarti dia harus mengurangi 2, kemudian di sini harus mengurangi 1, di sini harus mengurangi 1 lagi, kalau ini justru harus nambah 1, kemudian nambah 1, lalu nambah 2. Kira-kira gitu. Maka kita akan bisa hitung marginal product of labor dan marginal product of capital, lalu kita bisa hitung marginal rate of technical substitution. L ke K, maka 13 dibagi 6,5 itu 2, 11 bagi 11 1, 6,5 dibagi 13 itu setengah pada berbagai kombinasi L dan K. Nah, kalau ada isokuan berarti seperti minggu lalu juga ada isokos. Isokos itu kurva biaya. Yang minggu lalu sudah kita bahas, isokos itu bisa bentuknya lurus seperti ini gitu ya, gini. Tapi dia bisa meningkat ke atas karena peningkatan modal kita, atau bisa juga geser, hanya geser seperti ini berarti upah tenaga kerjanya turun. Jadi kalau dari I1, I2 ke I3 itu geser dari I1, I2, I3 itu karena wage-nya turun, upahnya turun. Itu kalau yang ini karena biasanya bisa karena pendapatannya naik, bisa karena modalnya naik, bisa semua. Jadi dia geser dari I1, I2, I3. Nah, ini adalah gambar isokos tadi ya kira-kira. Maka kita tentu pingin total cost kita itu semua terpakai untuk labor dan kapital. Misalnya nih upahnya 2 juta untuk labor dan untuk kapital itu upahnya 4 juta. Maka slope dari kurva ini adalah min W per R. Kalau kita keluarin nanti W per R itu dapatnya 2 juta dibagi 4 juta itu adalah min 0,5. Itu adalah slope-nya.
Kombinasi optimumnya di mana? Tentu sama ya. Jadi kombinasi optimum terjadi ketika isokuan ketemu dengan isokos dan artinya itu optimumnya ada di titik B. Karena disitulah modalnya bisa tertutupi. Lalu ada bentuk hubungan antar input dan output. Nah, ketika kita bicara proses produksi, ada hubungan antar input, ada hubungan antar output, dan hubungan antara input dan output. Nah, ini adalah hubungan antar input, hubungan antar faktor produksi. Kita bisa lihat hubungan antar faktor produksi itu dengan daya substitusinya. Daya substitusi tetap bila penambahan satu input itu akan menyebabkan pengurangan faktor produksi ya X2 dalam jumlah yang tetap. Jadi kalau input X1 ditambah 1, X2 itu nambahnya juga 1, dia tetap. Ada yang komplementer bila kedua jenis faktor produksi harus dikombinasikan dalam satu perbandingan yang tetap. Jadi komplementer itu kalau nambah yang satu, dia nambah yang lain. Hubungan dengan daya substitusi yang makin berkurang, yaitu apabila dalam satu kondisi isoproduk, penggunaan jumlah faktor produksi yang satu dapat digantikan oleh faktor produksi kedua dengan penggunaan yang semakin kecil. Lalu ada hubungan antar produk. Jadi kadang-kadang ketika kita menghasilkan produk yang kita hasilkan tuh tidak hanya cuma satu gitu, tapi ada beberapa. Jadi bisa saja dalam proses produksi itu yang dihasilkan lebih dari satu produk. Maka dia ada yang disebut dengan joint product. Dua macam produk dihasilkan secara bersamaan dalam proses produksi. Ada complementary product, yaitu dua produk dihasilkan dengan pola kenaikan yang satu, diikuti dengan kenaikan yang lain. Tadi ya, complementary, dia saling melengkapi. Ada supplementary, kenaikan produk yang satu tidak akan mempengaruhi yang lain, dan ada kompetitif, di mana kenaikan produk yang satu akan mengakibatkan turunnya produk yang lain. Jadi ada hubungan antar input, ada hubungan antar output. Demikian Pak materi kuliah kita hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahannya. Oke, makasih Bu. Iya. Saya teringat yang hukum apa tadi, the law of diminishing return. Sering ya Pak dengar itu kan sebetulnya ya, apalagi sudah di S1, S2. Sudah sering banget. Iya. Ini kadang-kadang nggak bisa kita terapkan juga. Artinya dalam kondisi tertentu, walaupun sudah marginal produk kita sudah negatif atau sudah melampaui produk total maksimum, tapi untuk kepentingan tertentu ya masih harus dipaksa terus diproduksi. Ya, padahal sudah secara ini memang tidak menguntungkan. Nah ini hukum itu dikemanakan kira-kira Bu? Oke. Kalau yang seperti Bapak sampaikan, maka kita tidak cukup hanya membahasnya dari sisi sebetulnya materi yang kita pelajari. Jadi kalau ekonomi agribisnis itu kan Pak kita belajarnya dua tuh, mikro sama makro. Nanti sama Pak Andi Bapak akan banyak belajar makro. Nah, dengan saya ini kan banyak belajarnya mikro, Pak. Nah, artinya ketika tadi Bapak mengatakan bahwa ternyata di lapangan nggak jalan kok the law of diminishing return, artinya sebetulnya dia udah negatif tapi kita terus dipaksa oleh produksi. Karena itulah Pak berkembang ilmu yang namanya ekonomi kelembagaan. Jadi ternyata ilmu ekonomi mikro itu tidak cukup menjawab berbagai persoalan ketika ternyata ada banyak sekali kepentingan di dalam pasar itu. Nah, itulah yang cikal bakal munculnya ilmu ekonomi kelembagaan, Pak. Jadi di dalam ekonomi kelembagaan itu nanti kita akan belajar bahwa setiap individu itu punya perilaku oportunis. Jadi dia cenderung untuk mengambil keuntungan dari berbagai hal. Kemudian pengetahuannya terbatas gitu. Sehingga nanti akan muncul berbagai hal terkait dengan ekonomi kelembagaan. Misalnya nih, kenapa kok terus dipaksa produk itu dihasilkan? Mungkin karena di dalamnya dalam tanda kutip nih ada rent seeking gitu. Ada orang-orang yang sebetulnya mencari rente dari terus diproduksinya produk tersebut gitu loh Pak. Nah, itu ranahnya sudah masuk ke dalam ekonomi kelembagaan. Jadi ilmu ekonomi kelembagaan itu muncul jadi lahir untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ekonomi mikro. Jadi di dalam ekonomi mikro itu betul gitu ada banyak hal yang ternyata
ini udah maksimum kok, nggak boleh lagi ditambah produk. Tapi kita harus termasuk juga keputusan impor. Misalnya kalau yang paling kita Ya. bahas itu kan keputusan impor lah kira-kira gitu. Sudah tahu kok sekarang petani panen di dalam negeri gitu kan, artinya produk beras banyak. Tapi kok masih impor gitu kan? Dari hasil perhitungan tuh sudah jelas gitu, nggak boleh lagi kita melakukan impor gitu, karena pasti nanti keuntungan petani menurun. Tapi tetap impor. Kenapa? Karena di sana ada perilaku oportunis. Di sana ada pengetahuan terbatas. Sehingga akhirnya perilaku oportunis, pengetahuan orang yang terbatas itu muncullah ada rent seeker, kalau dalam ekonomi kelembagaan itu ada pemburu rente tadi, ada free rider. Ada free rider itu orang yang apa ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus tetap dapat keuntungan dari kegiatan ekonomi. Nah, itu Pak, jadi kalau sampai ranahnya yang seperti Bapak sampaikan, maka kita sudah tidak lagi berada di mata kuliah ekonomi mikro, tapi sudah masuk ke ranahnya ekonomi kelembagaan. Jadi di ekonomi kelembagaan itu Lembaga. iya, kita akan banyak sekali belajar bagaimana sih sebetulnya ilmu ekonomi mikro yang tidak jalan itu kok jadi tidak bisa jalan kira-kira gitu. Gitu Pak yang bisa Iya, saya Bu. jawab. Iya, silakan lagi Iya, Pak. ya. Ada lagi? Makasih, Bu. Ya, Iya berarti baik. di ekonomi kelembagaan itu, Bu. Iya, ekonomi Karena kelembagaan. jika kita keluar dari agribisnis lah ya, yang saya alami sekarang kan kita sering membuat satu kebijakan, ya enggak apa-apa produk itu merugi. Tapi kita bisa artinya mencari alternatif lain untuk mencari keuntungan dari yang lain. Nah, ini Iya, berjalan di dunia perbankan lah. betul. Artinya oke, ini karena politis segala macam ya kita Iya, jual rugi, iya. Tapi kita ngambil keuntungan dari produk yang lain. Mungkin di Oke. kelembagaan itu ya, Bu ya? Iya, di ekonomi Ekonomi kelembagaan, Pak. kelembagaan. Itu menarik juga tuh ekonomi kelembagaan. Nanti kalau misalnya ada kesempatan ngambil mata kuliah pilihan, nggak tahu ya di S2 di kurikulum baru yang punya Bapak kan kurikulum baru ya, ada nggak ditawarkan Oke. ekonomi kelembagaan? Itu menarik juga kalau Bapak mau bahas ekonomi kelembagaan. Bisa jadi banyak riset yang bisa dibahas di dalam ekonomi kelembagaan kalau dia terkait riset. Karena sekarang Oke, kita makasih, Bu. sudah, kalau riset itu kita sudah tidak bisa lagi berhenti di ekonomi mikro, selesai dengan ekonomi mikro karena Iya. terlalu banyak gangguan di dunia di pasar kira-kira ya di pasar itu karena terlalu banyak gangguan dan gangguan-gangguannya itu dibahas di ekonomi kelembagaan. Makasih, Bu. Baik, Makasih. ya baik Pak. Kalau gitu kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin sampai sini kuliah kita. Cukup, Terima Bu. kasih Pak atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Makasih. Saya Sama, tutup Bu. dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung end meeting ya, Pak. Terima Oke, Bu. kasih.